Alicia yang berusia 27 tahun menghabiskan waktunya selama beberapa tahun dengan bergabung di Angkatan Udara, tetapi akhirnya kembali lagi ke Wisconsin karena kangen dengan kampung halamannya itu. Pada 2004, Alicia bertemu dengan Cindy yang usianya terpaut 13 tahun lebih tua darinya. Pada saat Alicia bekerja sebagai seorang bartender bar, Cindy datang ke sana sebagai pengunjung. Ternyata, keduanya saling suka dan akhirnya berpacaran. Kemudian, Cindy dan Alicia memiliki anak kembar laki-laki dan mereka tampak sangat bahagia. Pada 2008, Alicia kembali ke bangku sekolah demi mendapatkan gelar keperawatan. Selain itu, dia masih disibukkan dengan dua pekerjaan yang diambilnya sekaligus, yaitu sebagai bartender dan juga sebagai asisten kiropraktik. Keluarga kecil ini tinggal di sebuah kota kecil di Wisconsin. Pada 8 November 2008, Cindy menelpon saudara perempuan Alicia, Tracy, untuk menanyakan apakah dia melihat Alicia. Dia menceritakan kalau mereka baru saja bertengkar dan Alicia pergi dari rumah dengan berjalan kaki. Tracy menjawab belum bertemu Alicia hari itu dan dia langsung menelpon teman-teman Alicia untuk menanyakan keberadaannya. Tetapi ternyata tidak satu pun dari teman Alicia yang bertemu dengannya hari itu. Sampai malam menjelang, Alicia belum juga muncul, bahkan dia dilaporkan tidak masuk kerja. Alicia pun dilaporkan hilang. Cindy bersedia diinterview oleh polisi. Cindy diminta menceritakan apa saja yang dibuatnya hari itu. Dia memberitahukan temannya dari Illinois bernama Jess tinggal di rumah selama sehari dengan tujuan berburu di sana. Cindy menceritakan malam sebelumnya Alicia baru pulang sekitar jam 9 malam bersama anak-anak. Kemudian mereka menidurkan keduanya, tetapi setelahnya mereka terlibat adu mulut. Cindy mengatakan sumber pertengkaran adalah tentang anaknya dari pernikahannya sebelum bersama Alicia. Cindy merampas kunci mobil Alicia saat dia hendak pergi dan melemparkannya ke halaman. Cindy tidak mengira kalau Alicia nekat pergi dengan berjalan kaki dan dia mengikuti Alicia sekitar 20 menit kemudian. Cindy mencari-cari di beberapa bar yang bisa dijangkau hanya dengan berjalan kaki. Tetapi dia tidak mendapati istrinya di sana. Cindy mengatakan Jess telah kembali ke Illinois. Ketika polisi berusaha menghubungi Jess, ternyata masuk ke voicemail. Polisi berhasil mendapat informasi yaitu pada hari Jumat 7 November, Alicia menelpon temannya pukul 21.13. Alicia terdengar menangis dan meminta temannya itu supaya menelpon balik. Tetapi temannya itu lupa dan dia tidur lebih awal malam itu. Dan saat dia mencoba menelpon Alicia lagi, ternyata tidak ada jawaban. Tidak lama kemudian, Cindy menelponnya. Cindy mengakui kalau dia dan Alicia baru saja bertengkar dan mereka sangat emosional. Teman Alicia mengatakan tidak jarang Alicia dan Cindy bertengkar. Kalau sudah begini, Alicia lebih memilih ke bar atau berada di rumah teman-temannya. Polisi menghubungi bar yang sering didatangi Alicia, tetapi hari itu, sejak dia meninggalkan rumah, dia tidak tampak di sana. Polisi pun mengemukakan teori penculikan atas Alicia oleh pembunuh luar kota. Cindy muncul di berita lokal dan dia meminta Alicia dikembalikan dalam keadaan hidup. Dia juga terdengar memberitahu kedua anaknya bahwa mereka pasti bisa menemukan ibu. Pada 9 November 2008, seekor anjing pelacak dikerahkan di TKP untuk melacak bau Alicia. Cindy telah memberikan mantel yang biasa dipakai Alicia kepada polisi untuk dijadikan petunjuk dalam pencarian. Anjing itu langsung berjalan ke trotoar dan menyusuri jalan di sepanjang jalur kereta api. Tetapi aroma itu tiba-tiba hilang dan polisi menduga bisa jadi Alicia masuk ke dalam sebuah kendaraan dan dibawa pergi. Polisi mendapat informasi dari seorang wanita tentang sebuah insiden yang terjadi di bulan Agustus yang melibatkan Alicia. Alicia sempat membawa mobilnya ke auto body shop untuk bertanya nilai kerugian atas mobilnya yang rusak. Alicia menjelaskan kalau dia sempat mengusir seorang pelanggan mabuk keluar dari bar. Alicia yakin pelanggan itulah yang telah merusak mobilnya dan dia berencana melaporkannya ke polisi. Alicia memang tidak pernah menyebutkan nama pria tersebut, tetapi polisi berhasil melacak pria yang dimaksud. Tetapi saat di cross-check,
Ternyata dia punya alibi sejak malam Alicia menghilang, dan tambahan lagi, dia tidak berada dekat-dekat rumah Sidi pada saat itu terjadi. Ada 2 orang lainnya yang mengaku melihat Alicia di Walmart setelah diyakini bahwa dia menghilang. Polisi mengamati rekaman CCTV Walmart, tetapi sama sekali tidak tampak Alicia pernah berada di sana. Setelah diselidiki, ternyata wanita yang dimaksud kedua orang tersebut adalah saudara perempuan Alicia. Alicia dan saudarinya memang terlihat sangat mirip. Dari teman dekat Alicia, polisi mendapat banyak informasi seputar hubungan Alicia dan Sidi yang sebenarnya. Dia adalah teman yang sama yang dihubungi Alicia pada malam dia menghilang. Temannya mengatakan Alicia seringkali menangis dan dia menyampaikan keinginannya untuk mengakhiri hubungannya dengan Sidi. Alicia bahkan sudah pindah dan tinggal bersama seorang teman laki-lakinya dan membantu pria ini membayar tagihan dan menghemat uang. Ketika ditanya, ternyata si teman pria ini punya hati kepada Alicia. Tetapi Alicia mengatakan kepadanya kalau dia akan kembali pada Sidi karena dia tidak sedang ingin menjalin hubungan lagi dengan siapapun. Saat diinterview, teman pria ini mengakui sudah pernah mengatakan kepada Alicia betapa dia peduli dan sayang kepadanya. Dia dikesampingkan sebagai tersangka karena dia berada di beberapa bar bersama orang lain pada hari Alicia menghilang. Sidi bersedia ke kantor polisi untuk diinterview lagi. Kali ini dia ditanya tentang kehidupan pernikahannya bersama Alicia. Sidi mengatakan kalau keluarga Alicia terlalu menekan dan memojokkannya, dan dia bahkan pernah digeledah oleh ayah mertuanya. Ayah Alicia memeriksa seluruh tubuh Sidi untuk mencari adanya luka atau lecet padanya, karena dia yakin Alicia pasti melawan kalau Sidi sampai menyiksanya. Sidi juga diminta melakukan tes analisis suara dan dia dinyatakan lolos. Polisi mulai beranggapan mungkin Sidi tidak terkait, melainkan temannya, Jess, yang melakukan sesuatu terhadap Alicia. Polisi harus berkendara selama 5 jam untuk menemui Jess. Jess menuturkan, pada malam Alicia menghilang, dia berada di bar langganan Alicia, minum bir dan membeli 6 pak. Dia mengatakan kembali ke rumah Sidi sekitar jam 7.30 malam dan langsung tertidur pulas. Dia menyebutkan dirinya terlalu lelah sampai tidak mendengar pertengkaran mereka. Kemudian esok paginya, dia bangun jam 7 lalu pulang. Polisi mencurigai Jess karena dia seolah menulis rapi semua kegiatan dan jamnya. Pada 12 November 2008, seorang wanita menemukan ponsel di sungai setempat. Baik merek maupun modelnya sama dengan milik Alicia. Surat perintah penggeledahan atas rumah Sidi turun. Di sana ditemukan beberapa box ponsel dan nomor seri di kotak sama dengan ponsel yang ditemukan di sungai. Polisi mendapati sebuah pistol hilang dari kotaknya. Polisi juga menggeledah rumah Jess dan ada kwitansi bar yang menempatkannya di sana pada pukul 9.15 malam, bukan jam 7.30. Dari sinilah polisi yakin kalau Jess tahu sesuatu terjadi di rumah itu. Awalnya Jess mengelak, tetapi saat ditanya sesuatu yang membuatnya tidak nyaman, dia terus-menerus mengklik pena di tangannya. Barulah kemudian dia mengakui tahu Sidi menembak Alicia. Dia heran melihat Sidi semurka itu, dan saat itu dia hanya berharap Sidi tidak sampai menyakiti anak-anaknya. Sidi menutup jenazah Alicia dengan selimut dan pergi untuk membuang mayatnya. Setelah pengakuan Jess, tim selam menyusur sungai dan berhasil menemukan pistol yang cocok dengan casingnya di rumah Sidi. Setelah dicecar, akhirnya Sidi mengakui kalau dia kalap saat Alicia mengancam akan membawa kedua anaknya. Saat Alicia keluar rumah, dia menyelipkan pistol di pinggang dan membuntuti Alicia. Saat Alicia kemudian mengeluarkan ancaman lagi, Sidi pun menembaknya. Sidi bersedia menunjukkan kuburan Alicia. Awalnya, lokasi persisnya tidak ketemu, tetapi anjing pelacak bisa menemukannya di sebuah daerah berhutan. Pada 12 Agustus 2009, Sidi diadili. Sidi 40 tahun menangis ketika dia berbicara pada hari Selasa di ruang sidang Jackson County selama mendengar hukumannya atas pembunuhan istrinya. Sidi mengakui telah menembak Alicia di bagian wajahnya lalu menyembunyikan jenazahnya
dan berbohong selama berhari-hari kepada siapa saja yang menanyakan keberadaan Alicia. Hakim menyimpulkan bahwa Sidi yang saat itu sudah gelap mata karena dibakar api cemburu menjadi pemicu tindak pembunuhan itu. Dalam laporan disebutkan bahwa Alicia telah berkencan dengan pria lain dan tidak menghargai perhatian yang diberikan Sidi kepada putranya dari wanita lain. Alicia hanya ingin supaya Sidi memperhatikan putra kembar mereka. Diketahui bahwa Sidi dan Alicia ternyata sudah bercerai dan mereka memilih untuk tetap tinggal bersama demi pengasuhan anak-anak mereka, tetapi hanya berjalan dalam waktu singkat sebelum kematiannya. Mereka memiliki anak kembar laki-laki, sementara Sidi memiliki anak laki-laki berusia 9 tahun yang didapatkannya dari pernikahan sebelumnya. Sejak Alicia meninggal, si kembar dalam pengasuhan kerabat Alicia. Pada akhirnya, Sidi mengakui pembunuhan tersebut dengan mengatakan alasan dia melakukannya adalah karena Alicia mengancam akan menyakiti putra sulungnya dan tidak akan pernah lagi mengizinkan Sidi menemui putra kembarnya. Sidi mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Dia baru bisa mendapat pembebasan bersyarat setelah 35 tahun.